Warga waras, kita kedatangan tamu negara pertama yang datang ke teras belakang. Dan Betul. dia akan menyampaikan sebenarnya, ini udah level obrolannya udah obrolan elit global, bro. Betul. Ya. Tipis ya, obrolan elit global tuh mah gila tuh tipis. Sama menyaksikan. Selamat datang di teras belakang kembali warga waras, dan ini adalah episode spesial. Kita spesial sekali hari ini, Dan. Ya benar. Karena ini adalah tamu negara kita yang pertama. Ya, dari kementerian. Ya, beliau ini adalah menteri. Konon kabarnya sampai harus mengubah undang-undang nomenklatur negara demi mengakomodir ada tambahan satu kementerian ini. Gokil. Ini dia, kita langsung sambut Bapak Menteri Kegelapan kita, Bung Rin. Halo. Halo. Sang all out. Sang all out. Betul. All out, all in. Tapi jadi baru pas datang ke sini dia ngebuka apa kayak inilah pelindung ini ankle-nya. Kenapa Bung Ring? Cedera biasalah. Oh, lu bisa cedera juga ya? Kirain dulu gua nganggap lu tuh orang yang tidak bisa tersentuh sama sekali. Kan cedera karena diri sendiri. By the way, itu orang. By the way, orang-orang kita tuh kenal Rindra tuh udah dari zaman Sun Bandung awal. Wow, udah 10 tahun. Iya, 10 tahun. 2012. 11 tahun tuh. Iya, 2012. Dan karena cedera tadi nyambung, itu makanya Bung Rin kaitannya dia mendukung salah satu paslon yang percaya bahwa sebenarnya bumi itu harusnya datar. Kalau bumi datar tidak akan terjadi cedera ankle ya. Kan bisa miring-miring sama juga. Bisa ya. Bisa. Bahkan ketika ada yang di bagian sini bumi pada pindah, Iya, miring gitu. Bung Rin ini warga waras, sepak terjangnya di dunia digital Indonesia. Ya. Itu luar biasa sekali. Ada apa tuh? Ada token mati apa? Sepak terjangnya, Dan di dunia digital ini, gue tuh melihat pas all out yang lu tuh pas waktu pilpres kemarin kan. Betul. Itu pertama kali tuh gue lihat Rindra ini concern berjuang. Iya. Sama satu barisan sama Satu barisan sama Dhani. ini kan, sama Dhani. Tujuannya tapi beda. Tujuannya beda. Iya. Saya udah tahu. Tujuan saya kan tidak tulus banget. Gue kenal Dhani dari 2011. Kok tiba-tiba dia peduli politik? Kan aneh anjing kan. Politik kan salah satu tujuan dari politik mengatur kehidupan bermasyarakat kan. Betul. Di antaranya ada keluarga. Betul. Nah, kan penting keluarga saya. Iya. Itu tujuannya sama aja, no. Gila lu. Cuman kan kalau dia tuh kayak nyindir-nyindir aja sebenarnya. Enggak mendukung. Mendukung all out kan? Iya. Karena mungkin warga waras banyak yang masih nganggap Bung Rin ini bercanda. Ini tidak bercanda ya, Bung? Tidak Bercanda. Tidak. Bener. Tidak bercanda dan tidak dibayar. Nah, kan beda. Beda, bro. Tapi kan dia tujuannya adalah mendukung negara ini menjadi gelap kan. Nah, ini mungkin warga waras ada yang belum tahu. Emang kenapa sih serius banget lu kayak ngedukung Indonesia ini menuju kegelapan? Karena saya percaya tuh kalau mamanya untuk kita bangkit itu harus jatuh dulu. Ke titik terendah. Sebisa mungkin, serendah mungkin lah. Serendah mungkin. Kita bawa negara ini ke Palung Mariana. Supaya nanti kita... Kapal selamnya pecah tuh. Nah, kalau pecah ya sudah. Yang penting bawa ke bawah dulu. Yang penting bawa ke bawah dulu. Bawa ke bawah dulu. Yang gua pahami itu kalau ngomongin soal titik terendah itu ya udah titik terendah. Nggak ada yang kalau bisa rendah banget tuh nggak ada. Iya, titik terendah. Titik terendah. Kan titik terendah kan paling bawah kan? Paling Ya, bawah. ya. Lu nyadar bahwa Indonesia itu harus dibawa ke bawah titik terendah tuh pas mulai kapan sih sadarnya? Bahwa Jujur kita tuh aja. perlu. Periode kedua, Oh, Pak Mulyono. Pak Mulyono ya. Periode pertama Anda milih Pak Mulyono juga? Periode pertama, iya. Yang waktu pertama milih Pak Iya. Mulyono. Karena masih Jokowi kan namanya ya. Iya, Jokowi ya. Namanya Jokowi. Nah, begitu Karena periode- sehat. Kalau yang pertama itu masih kelihatan sehat gitu kan. Kan kenapa dia ganti nama dari Mulyono ke Jokowi? Kan Mulyono itu sakit. Di Iya. periode kedua Mulyono namanya karena dianggap Dia di ujung periode 2 Mulyono namanya. Iya, jadi bisa momen apa waktu itu yang benar-benar kayak anjing lah nih gitu. Ya ada beberapa hal lah. Kalau mamanya ditanya, tapi maksudnya nggak sulit juga kalau disebutkan secara spesifik. Tapi yang jelas yang kedua itu sudah milih Pak Prapski.
Nah, Hmm. periode kedua udah milih Pak Prapski, makanya sekarang pun milih lagi. Iya, milih lagi. Tapi kan sekarang posisinya Doi segrup dengan Mulyono. Yang penting dia dulu dijadiin presiden. Karena Oh, makin sini iya. makin kan kita butuh untuk kayak terbenam dulu kan. Bentar, Tar. Tapi lu milih yang kedua, milih Pak Prabowo karena sebenarnya lu udah enak sama Mulyono kan? Sebisa mungkin gak dia lagi waktu itu. Ya, berarti lu Hmm. pengennya bukan Indonesia tanpa bagus dong. Kenapa? Makanya lu milih Waktu dulu. Prabowo, musuh. Kan kalau dulu kan karena gimana ya? Ada beberapa hal yang kayaknya lebih baik jangan dia lagi. Tapi saya males golput. Oh. Iya, kalau golput kan pilihannya cuman itu. Golput kan nyoblos semuanya. Ya. Saya pengen nyoblos satu aja. Pilihannya Males. cuma itu. Pilihannya cuma musuhnya. itu. Ternyata tetap kalah. Ternyata tetap kandas. Ya udah nggak apa-apa. Dan sesuai dengan mimpi lu menuju Kalau dulu tuh lebih baik ini apa namanya? Intinya adalah nih kalau mau dilanjutin akan terlalu kacau. Nah sekarang bener kan terlalu kacau kan? Nabi bikin kacau aja sekalian. Jadi karena kan dia sudah bergabung. Oh, Iya, makin jadi. iya, Dibikin iya, makin iya. jadi aja. Iya. termasuklah kemarin mendukung Marcel. Marcel mendukung. Ya. Mendukung. Siapa lagi ya? Sumatera Utara. Lu sebenarnya pengen siapa? Pengen ya? Enggak. Enggak sih, kalau itu sih nggak ada yang pengen. Sebenarnya sih kalau pengen sih kelihatannya untuk menuju ke sana yang kegelapan itu ya Bobby. Bobby. Iya, karena biar satu kan jadi satu. Oh iya. Harus menyeluruh itu. Cabang barat bergerak, Iya. pusat yang di Pulau Jawa bergerak. Jadi satu. Kalau Iya. mungkin kalau mau nanti kan kemungkinan lawan kuatnya Pak Edi. Kalau Pak Edinya menang tuh ya dia gelap juga. Tapi maksudnya belum segelap. Kayaknya sih belum segelap itu apa Bobby ya. Bobby, Iya. pembunuh macan. Berarti lu Bung ya kan orang kayak lu ya pemikirannya kadang nggak bisa ketebak terus terlalu jauh gitu bagi gua gitu. Lu berarti sudah mempersiapkan ketika ini Indonesia misalnya udah masuk kegelapan gitu ya. Apa yang lu siapkan untuk bisa bertahan di kegelapan? Tidak ada. Lu udah punya bunker kali. Gue tidak ada. Ngapain gitu? Ngapain kita nikmati bersama? Ini bersama. Warga bantu warga. Itu nanti masyarakat. Dari mulut Rindra keluar kalimat warga bantu warga. Iya, warga bantu warga. Masyarakat madani itu akan terbentuknya tuh kayak gitu awalnya. Oh. Iya. Karena kebersamaan. Ya kebersamaan. Minimal ada lah. Kan semua orang nyari kerja, nanti siapa yang nyari kerja, yang ngasih kerja. Ngasih kerja. Mudah-mudahan saya bisa memberi pekerjaan apapun itu ke orang lain. Dan akan kembali lagi ke hakikatnya Pancasila, gotong royong dalam Hmm. kegelapan. Betul. Ya nyasap bareng. Iya. Karena gelap. Iya. Paling kan kalau mama gitu, kalau mama udah terlalu gawat, ya paling saya kabur lah. Bentar gampang. Ya Pak Enak mampu. Iya. Kami Tapi enggak tidak mampu. tapi enggak sih. Kayaknya Enggak ya? enggak. Saya pengen ada di sini ketika kekacauan itu terjadi. Anda akan menjadi Satrio Piningit. Enggak sih. Saya males sih kayak gitu-gituan. Enggak, Saya bantu Satrio Piningitnya enggak apa-apa, tapi saya enggak. lu ada maksudnya lu pengen ada di sini untuk apa? Untuk melihat mentertawakan bersama atau Sebenarnya sih menertawakan bersama sih pasti ada ya kan, kita kan sebenarnya kan dasarnya akan menertawakan semuanya kan. Kita itu kan coping mekanismenya mungkin kalian juga sih menertawakan keadaan itu kan udah by default lah kita Iya, sebagai iya. berkecimpung di dunia komedi ya. Iya. Nah itu pengen lihat itu dari dekat, merasakan itu dari dekat. Soalnya itu dari dekat kalau kita kan sebenarnya gini anak-anak mungkin konteksnya komedian yang paling dekat adalah stand up komedian itu kita kan deket kan sebenarnya kan. Iya. Pengen lihat sih maksudnya pada ketika keadaan ini benar-benar ternyata saya juga nggak pengen sebenarnya ini apa namanya tebakan ini benar. Tapi ketika itu benar pengen lihat sih gimana pergerakan komedi ini akan kemana gitu. Kalau ternyata diberangus itu soal nanti. Tapi kalau gelap semua ya, semua kan misalnya terpuruk semua masalah finansial terpuruk gitu ya, semuanya terpuruk. Menurut gua stand up comedian akan hancur. Karena Semuanya materinya sama. oh benar. Materi miskin. Materi kekerasan. Iya, materi kekerasan. Ada ini ya, kekerasan lah, kemiskinan, Kemiskinan. agama kan gitu lagi pasti gitu-gitu ya. Iya. Stand up semua komik sama materinya. Gak dibayar pula nih. Iya benar. Benar. Gak ada yang nonton, miskin semua. Benar. Enggak digital nanti digital. Oh. Dibajak juga. Enggak, tapi kayaknya enggak nyampe segitulah. Enggak nyampe segitunya lah. Kalian yang kalian takutin apa sih sebenarnya dari nanti kalau mamanya rezim yang baru ini naik tuh yang kalian takutin? Kalau gua ya, yang gua takutkan adalah Pak Prabowo ini produk dari Orde Baru. Oke. Yang mana dulu yang sangat menakutkan adalah satu, tangan besi. Iya. Kedua, akses terhadap kesempatan. Hmm. Dua itu tuh yang menurut gue Iya, takutkan. iya, Karena iya. punya histori itu kan. Oke. Gitu. Oke. Kalau gua ngelihatnya ya, kita harus memberikan kesempatan kepada Prabowo
Karena dari sekian banyak calon presiden yang paling antusias itu Prabowo. Dan dia tidak mungkin akan menjelekkan namanya sendiri. Dia ketika mencapai titik itu dia akan memaksimalkan apa yang dia dulu pengen angan-angankan untuk membantu Indonesia menjadi lebih baik. Menurut dia. Iya. Nah itu ketakutannya. Menurut lo? Ya, Mungkin kalau- nggak terjadi. Mungkin terutama dari segi pembatasan kesempatan. Tapi kayaknya enggak lah pembatasan kesempatan kan. Kalau ngomongnya dari gaya membatasinya, menteri sekarang tidak ada batasan jumlahnya, tidak ada pembatasan. Itu tidak ada pembatasan. Benar. Tidak ada pembatasan. Iya. Dari situ iya bener sih. Iya, udah tenang aja. Terjawab ya. Iya, Apalagi kalau itu coba iya. makanya Malah dia mendobrak Membuka lapangan pertama. pekerjaan. Malah dia Iya. mendobrak pertama soal keterbatasan kesempatan Iya, dengan mengubah. Betul, membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang tidak butuh pekerjaan sebenarnya. Ya itu menteri. Anjing habis itu minum lagi. Aman, Iya aman. juga ya bener ya. Iya. Tangan besi. Tangan besi belum terbukti juga kan sebelumnya. Di Yang- Gerindra sih iya. Buktinya dia selalu ketua umum nggak pernah terganti. Itu kan bukan jadi kalau begitu berarti Bu Mega ketua tangan besi juga dong. Terus itu Surya Paloh tangan besi juga dong. Semua sorry, kalau Bu Mega bukan tangan besi. Mulut besi. mantep ya dia. Kadang-kadang bu udah. Kalau lagi kasih gitu kan udah. Gini ya, saya tuh paling bete banget sampai balik lagi tuh naik motor terus ngelihat pelangnya gede dan pelangnya bagus banget. Terus ada tulisan dan mengingatkan kita untuk memakai helm SNI. Oh ya. Itu pelangnya bagus. Iya. Wah, bener harus pakai helm SNI. Pas di bawah jalanan rusak. Jalannya tidak SNI. Oh, berarti si Dishub ini mengingatkan kita kalau jalannya rusak jadi pakai SNI. Iya. Karena kalau pakai SNI kecelakaan di situ bisa aman Iya. gitu. Nah cara Goblok itu harusnya kerjasama Dishub sama PU teh atuh. Kenapa Nah, jadi menyindir saling menyindir anjing? Cara ngebales ya di setiap helm SNI dituliskan jalannya SNI juga dong. Gitu. Berarti harus bikin pelang baru. Gak usah pelang tempel di semua helm. Ini sih tidak SNI. Ini helm saya udah SNI, Oh. jalannya SNI juga dong. Bagus. Gitu. Warga Paras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Iya. Emang gimana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Tapi ya benar bahwa PDIP ya namanya PDIP tapi pemilihan ketua umumnya kan tidak demokratis. Iya. Demokrat juga sama. Ketua umumnya Demokrat, iya. masih. Makanya menurut gue patriarki maksudnya ya itulah tangan besi semua partai kita itu. Oh, ya udah berarti Makanya nggak gue ada setuju bedanya. lu milih 02. Bukan calon partai sebenarnya. Oh, yang ini yang pas di Cagup. Oh iya. Alternatif. Nah, lu kenapa pilih 02? Apanya? Yang pas gini. Cagup ini. Cagup. Keberlanjutan aja udah milih 02, ntar 02 lagi. Oh. Karena habis itu target kan orang karena sebenarnya kenapa? Karena ya itu, karena gimana pun juga saya tuh nggak bisa ngelihat diri saya milih yang dua sisanya kayak terlalu Kenapa? kurang gitu kayaknya ya. Maksudnya ya nggak ada, mungkin bisa dibilang nggak ada bedanya atau bahkan malah justru Membaik. enggak Memburuk. justru memburuk tapi kurang buruk gitu. Seperti biasa. Oh, nanggung. Nanggung. Oh, berarti kalau lu memburuknya maksimal lu akan pilih itu. Memburuknya maksimal atau justru membuat lebih baik, nah Ya. pilihnya itu. Oh, Gitu. pilihannya. Jadi kalau yang nanggung-nanggung enggak usah. Nah, nggak usah ngapain. Mendingan yang Hidup lebih cuma buruk. sekali. Mendingan YOLO ya, YOLO. Iya benar, nggak Oh. punya gila modal katanya cuma 5 juta. Iya. 5 juta dia mau jadi nyagup. Ya. Gokil nggak? Gokil. Kosan di karet aja 6 juta. Nah, iya, dia nggak bisa bayar kosan di karet 5 juta. Gedung ini kan juga lebih, dia nggak bisa bayar gedung Iya, ini nggak sebulan. Iya. Anjir. Tapi Mungkin dia punya dana-dana yang memang tidak bisa dinilai secara rupiah atau secara Goib dari gaya ngomongnya dari goib. Dukungan goib di mana-mana. dari harta Bung Karno. Bisa jadi. Biasanya kan Bisa gitu tuh. jadi. Iya. Ada harta Bung Karno, Pak. ya. Enggak, ini bernyiror kidul sih kalau sih levelnya beda. Beda bukan Bung Karno. Beda. Gila statementnya tuh luar biasa, mencengangkan. Mencengangkan. Bung Karno bro. aja dulu itu terkenal selalu kan makanya punya kamar di hotel apa untuk bisa nikah lah katanya nikah sama Nyi Roro Kidul. Iya. Nah kalau ini langsung ke Nyi Roro Kidulnya. Langsung bukan- Nyi Roro Kidul dia kayaknya. Beda dia Nyi Roro Kidul yang nyamperin. Nih, Nyi Roro Kidul di Istana Laut Selatan punya satu kamar untuk ketemu 02 ini. Mungkin.
Aku sih all in. Waktu pertama kali kan dia kontroversi awalnya adalah itu kan nyatut KTP kan. Iya, anaknya Anies. Kayak Anies siapa gitu, teman saya juga ada yang dicatut. Terus habis itu wah sampai nyatut KTP gini gimana ya, terus habis itu mulai nyari-nyari kan, googling ini siapa orangnya. Ternyata dia suka teori konspirasi gitu kan. Pas lihat videonya aku langsung kok saya tidak dicatut KTP-nya. Padahal saya ingin. Aku pengen dicatut langsung. Pas lihat video-video dia aku pengen catut KTP-ku, Pak. Kenapa? Kenapa pengen dicatut? Ya kan repot jadi kalau harus daftar dukungan kan. Iya, mending dicatut udah terdaftar. Udah terdaftar Iya. langsung. Anjing. Iya. Gue dulu tuh dia hotnya kan pas vaksin dulu tuh. Pas vaksin, iya. Kan, sering ngobrol di mana-mana. Dia sebagai seorang jenderal, Iya. saya tidak divaksin. Iya, anti vaksin. Anti vaksin, karena saya tahu di vaksin itu ditanam chip. Iya, dia nggak mau. Kalau salah satu programnya katanya kalau mamanya dia menang jadi gubernur nanti, salah satu programnya adalah detox. Katanya di tubuh orang-orang yang vaksin itu ada besi atau timbal gitu loh yang harus dikeluarkan kalau. Itu kan, aku pengen lihat itu doang. Coba Ya, Pak, bener. mana Pak detoxnya Pak gitu loh kalau Ya. dia bener menang. Dan siapa tahu bener. Iya, kalau bener gimana ya? Kalau ya menangin aja dulu. Ya, makanya menang dulu. Dan kan lebih menarik. Kan pemikirannya liar kan menurut gua, dia pemikirannya kan liar. Wow. Siapa tahu dengan dipimpin oleh dia yang punya imajinasi yang Jakarta itu menjadi lebih modern. Mobil terbang. Bisa. Gak bisa. Bisa. Mas, kalau cuman bikin terbang-terbang gampang, Mas. Gampang. Bukan mobilnya terbangin, orang kasih sesud dua sud juga pada terbang lihat semuanya. Seru. Pokoknya Seru, kelihatannya seru. iya, Seru. iya, Nah, iya. Anda gimana? Kalian kan sebagai KTP-nya mana sih, Padan? Gue Jogja masih. Jogja. Gua Depok. Udah kalau Jogja kan nggak kenal demokrasi. Nggak kenal demokrasi kita. Iya. Ya, Nggak kenal demokrasi. Wali kota doang. Wali kota doang. Wali kota, Iya. iya. Ya, kan maksudnya Anda KTP Jawa Barat. Ya. Ya. Nah, itu gimana tuh? Kan ada dari Jawa Barat nyampe sini. Milih Ronald Surapraja ya? Enggak, kalau ini Dedi kayaknya gua. Dedi. Gua. Nah, itu maksudnya dia ini kan ekspor ke Jakarta kan. Ya, Nah, itu ya. gimana tuh selama dia RK di sono. Di Jawa Barat gua ngelihatnya dari sisi bagus-bagusnya aja sih. Oke. RK. Karena gua tidak langsung ada di daerahnya kan, di situnya gitu. Oke. Secara Jawa Baratnya adalah perubahan-perubahannya gitu. Apa? Di medsos rame. Enggak, tapi kan dulu kan Jakarta itu pernah dipimpin oleh orang Sunda juga dulu. Ali Sadikin. Iya, Ya. dikit. Lihat, banyak sekali tempat-tempat hiburan. Betul. Ya, Iya. siapa tahu dengan dipimpinnya oleh RK ini tempat hiburan jadi semakin lebih baik. Iya, bisa jadi. Namun dia menjanjikannya itu kan apa namanya? Mobil curhat. Mobil curhat. Menurut Ya. Anda lebih random, lebih gelap mobil curhat, apa lebih gelap pipi monyet? Lebih gelap mobil curhat sih sebenarnya sih. Nah, ya kan? Iya, maksudnya kayak terus habis itu katanya tiap gedung-gedung tuh atasnya harus dikasih kebun, harus dikasih apa namanya tiap rumah tuh atasnya tuh kayak buat menyerap polusi katanya. Pokoknya Ya. gitu-gitulah. Kayak gitulah terus habis itu apa sih? Yang tembok besar itu ya yang di Jakarta Utara, Giant Giant Wall. Wall tuh kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya yang lebih skizo dia deh gitu dibanding dibanding pilihanku. Kok ada solusi mengatasi macet dikelilingin mobil curhat tambah macet? Mobil curhat ya katanya. Karena mungkin ngelihat gini, RK itu ngelihat kan. Kadang kita suka kehalangin sama motor di jalan, yang naik mobil nih. Karena mereka tuh ngobrol. Kan ada tuh yang naik motor tuh berdua ngobrol. Anjing kata gua tuh udah macet ngobrol lagi kan. Oh, Nah, iya. daripada ngobrol jalan, curhat di mobil curhat. Mobil curhatnya di mana? Di jalan. Di tengah kemacetan itu. Bener lebih Ya setidaknya gelap, kan curhat. Tidak Oh. curhat. bro. Lebih gelap. Setidaknya Iya. curhat dan Tapi bahayanya ada kemungkinan menang. Iya, paling gede kansnya itu. Itu juga sebenarnya lumayan lucu sih, pengen lihat juga. Iya kan? ya, pengen lihat aja udah. Nih, yang 02 kemarin waktu di IJ apa di mana? Dia pengen ngasih 100 Mbps internet. Oh, gratis. Tiap RT. Iya, yang sininya ya, wakilnya tuh yang pengen. Wakilnya aku, Iya. dia Kun bilang Wardana. ya. Budgetnya itu kalau dihitung-hitung cuma sekitar 2 triliun. Oke. Nah, terus udah tuh selang berapa lama di segmen selanjutnya apa dia bilang maaf saya ralat. Ternyata setelah dihitung-hitung biayanya hanya sekitar 200 miliar Doa kan per bulan. per bulan. Tadi per tahun. Oh, Sama aja. sama. Nah, lebih mahal gitu ya. Iya, lebih mahal. Nambah 400 miliar lah setahun. Berarti kan? Demi Nah. internet. Oke, demi Oh. internet. Tuh, penting dia berarti kan? Penting, untuk penting. ini apa mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan Illuminati kayaknya kalau di
Kayak mereka berdua tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan itulah teori konspirasi lah. Jadi Tapi keren ya nanti di tiap pos kamling, di DKI, terus di warung lele ada ngomong, ini apa? George Soros kemarin. kayak gitu-gitu seru. Iya. Nggak perlu lah, udah nggak level judul-judul lagi tuh udah nggak perlu. Udah, Kita Jakarta konspirasi. Kemarin gue ketemu sepupu Rothschild. Oh, iya. Pokoknya ngomong udah elit global, omongannya elit Udah global. Tapi nggak cocok, makanya di lele emang nggak cocok. Iya, pokoknya dukung. Aku mendukung, benar-benar. Udah Tapi bikin. Bung, kan kalau misalnya lu kayak gitu tuh terkesannya tuh kayak biarinlah Indonesia hancur. Kayaknya orang-orang akan bilang anjing Zionis nih kayaknya nih orang nih. Nggak ada hubungan. Kan Zionis tuh gitu katanya di gosipinnya tuh ya menghancurkan sebuah negara dengan cara-cara yang Iya, lu agen mata-mata lu. Warga Waras, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Agen apa? Agen apa? Aku agen elit global. Iya. Gitu. Udah aneh-aneh aja. Gitu. Kalau mamanya agen tuh dukung yang taruhlah oke lah. Yang 02 waktu itu pasti, ya 02 pertama dukungan itu udah pasti menang. Ya. Nah sekarang kan udah, ya kali dia menang. Orang waktu itu pernah ada yang nanya kan gini. Nih Bung Rin kalau dukung dia nih kalau nanti menang gimana nih? Nanti digagalin apa segala macam. Nanti yang maju lagi yang udah PLT yang sebelumnya. Karena apa ini karena kasus catut KTP segala macam. Intinya yang saya pengen garis bawah lah, kalau dia menang, kok lu bisa mikir dia menang sih? Kok lu, coba hitungannya kasih ke saya deh. Karena saya yakin dia itu satu putaran yang kalah langsung gitu. Bro, masih di situ doang. Dia tuh punya kalian di bidang cyber, bro. Betul. Itu loh kuda hitam. Oh, siapa tahu ya, siapa tahu. Pokoknya dia gini, pokoknya target saya itu kan yang pertama 58%. ya. Target saya mendukung dia tuh 5,8% aja. Jadi 10%-nya itu dibagi 10 karena komanya didorong sama elit global. Pasti. Itu pun udah didorong 5,8 kan 58 jadi 5,8. Kalau ternyata dia tiba-tiba ya taruhlah dia 10% gitu, 2 digit. Aku demo ke KPU. Gak mungkin. Gak mungkin. Bener ya. Gak mungkin ya. Iya bener. Gak mungkin ini gak mungkin. Gak mungkin. Coba diulang lagi. Aku pun pendukungnya kaget. berarti kok DPT Jakarta berapa ya DKI ya? Apanya tuh? DP berapa ya? 20 juta ada? 20 Enggak. enggak sampai. Belasan? Iya, belasan. Belasan juta berarti kalau anggaplah 12 juta, kalau 10% berarti 1,2 juta orang memilih dia. Iya, aku kaget pasti. Aku kaget. Dan akan jadi viral seluruh dunia ada pendukung yang Iya, menolak kenaikan. 1,2 juta banyak banget. Iya. Nggak mungkin ya. Di antara senang dan bingung sebenarnya. Tapi lu nggak melihat tanda-tanda bahwa kinerja dia di bidang apa yang tidak terlihat itu sudah ada loh karya. Bisa lolos itu aja kan itu nggak mungkin harusnya. Iya kan udah waktu itu kan sudah diperdebatkan soal itu Iya. kan. Tapi ya udahlah itu udah. Nah sekarang kan ini yang real nih kan. Nextnya. Itu real loh. Betul kan bisa dia lolos aja. dia itu yang diakuin berapa ya? 600.000 sekian yang Iya. terverifikasi. Ya. Berarti kan sisanya tuh entah dari mana kan. Ya kan? Goib kan. Nah ya udah kan kalau mamanya pun berarti nanti mungkin dia minimal pemilihnya yaitu kenapa ini sekitar 5,8% itu yang nanti milih dia sesuai dengan 600.000 KTP itu. Oh iya 600.000 itu kemungkinan Sekitar di 5,5. ya enggak sih dikurang sedikit sih. Tapi ya paling nanti kalau mau main nambah-nambah ya 5,8%. Nah misalnya kalau 600.000 ternyata dia nanti yang milih cuma 1%. Nah berarti kan dia mungkin yang lain kemana itu. Makanya kita harus memastikan saya harus memastikan harus mengawal. Saya sudah kemarin bikin acara tuh ada yang pendukung dia datang kan waktu itu. Oh kan. iya benar. Terus Kemarin saya bikin- ada acara di Ketawa Comedy Club. Iya. Peresmian apa? Peresmian ruang pemenangan, bukan rumah, ruangan doang coy. Ruang pemenangan mandiri. Waktu itu ada yang datang dari IKN men, dari IKN datang pas di CKTP bener dari Penajam Pasir. Ngapain? Dia nggak kerja di situ, jadi dia lagi kayaknya berkunjung ke rumah kakeknya atau Ya. gimana gitu, mampir habis itu. Demi- Mantap. demi- Dia nggak bisa, dia nggak bisa milih, tapi dia dukungan Anda jauh lebih berharga daripada yang milih-milih. Pokoknya saya selalu salut sama orang yang dukung dia dari luar Jakarta. Iya sih, itu tergerak banget hatinya berarti memang. Betul. Ada yang satu dari mana ya kemarin Bangka Belitung. Respect kan? Aku sih respect selalu yang kayak gitu-gitu. Tapi dua orang ini tahu nggak bahwa ini pemilihan Cagup DKI gitu? Tahu. tahu. Dengan sadar mereka ke situ. Atau memang dengan tidak sadar karena pengaruh goib. Oh, bisa jadi. Mungkin pas datang. Nah, apa gue begini ya?
Iya, nggak berarti mereka antusias. Sekarang ini kan campaign kami tuh kalau mau itu nyari pendukung dari luar Jakarta sebenarnya. Jadi karena menurut saya pribadi dia tuh ikon pemerataan pembangunan gitu loh. Karena gini. Sekarang kan provinsi ada 38 ya, Jakarta salah satunya. Jakarta tuh lumayan sendirian tuh di atas kan. Ya. Nah, ketimbang nyari 30 dibanding nunggu 37 ini semaju Naik Jakarta, ya mending Jakarta ditarik mundur. Iya juga. Lebih hemat. Betul. Makanya yang dari luar Jakarta tolonglah dukung lah. Ini bener. Iya, Anda pengen setara sama Jakarta nggak? Pengen ngerasain setara sama Jakarta nggak? Ini saatnya, Bung. Ntar kasihan dianya. Ini pendukung banyak banget. Kenapa yang milih dikit? Dari luar Jakarta, bro. Oh iya, memang tolonglah kalian tuh. Awareness sih bagus. Iya. Tapi nggak ada convert ke sales ya. Iya. Nggak sampai situ aja memang. Tarik mundur Bener. lah Jakarta. Daripada berharap 37 yang lainnya naik, tarik yang satu ini Tarik ke bawah. satu ke bawah gitu. Iya, bener. Lebih cerdas sih ya. Solutif. Tapi kenapa ya? Harusnya kan orang sekelas lu gitu ya ngajak kayak Panji lah untuk berubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik gitu. Ini malah Panji terakhir bilang, ayo kita pilih ini aja, kita pilih yang Dharma Pongrekun di videonya yang terakhir karena dia sama-sama tidak punya duit sama seperti kita, relate tuh. Panji Pragiwaksono, mohon maaf nih, sama kan? Oh dia KTP masih DKI pasti kan? Iya, itu udah pasti milih 02. Ada TPS di New York? Nggak tahu kalau gitu. Nggak ada dong, nggak ada Jakarta doang mah. Oh iya, Panji aja sampai mengendorse ya? Iya. Karena bilang. relate, kuncinya relate. Relate. Aku sih sampai sekarang kok KTP ku tidak dicolong, Pak. Kurang berharga KTP ku apa? Tapi DKI kan KTP lu? DKI. Sampai saat ini masih positif di 02? Sampai nanti, Pak. Bukan sampai saat ini. Tidak ada yang bisa merubah. Ini udah saklek. Bagaimana kalau ternyata nanti begitu, ya putaran pertama pasti kalah. Terus dia mengalihkan dukungan ke salah satu paslon. Nah, itu lu akan narik dukungan kah atau lu mengikuti? Kita lihat nanti, dia dukungnya siapa dulu. Tapi kelihatannya sih kalau mau media dia sampai putaran kedua, entah gimana ya ada keajaiban dari yang goib-goib ini, aku udah pasti ke sana. Gue pasti akan ke situ juga. Iya. Kalau dia lolos putaran Pokoknya kedua, kita semua yang dari luar Jakarta tolong datang. Tolong datang terus kita. Ada event, gue ke MC dah. Gratis, ayo. Iya. Kalau dia lolos putaran kedua. Iya, kemarin tuh ya. All in bro, all in. All Kayak gitu. in. Bro, itu pejuang bro. Coba bener nggak premisnya Bener, pemerataan pembangunan? logis. Benar. Ini Logis. baru ini soalnya baru benar. Ketika pembangunan yang di bawah ini mengikuti yang sudah maju sulit, ya udah turunin aja standar Iya. ininya gitu. Bagus sih. Dan ini membuktikan bahwa lu tuh kan nggak satir kan, memang perjuangan gitu. Betul. Itu. Jadi ketika masyarakat tidak bisa mengikuti ke bawah, mungkin masyarakat ini akan dikucilkan. Ya, bisa jadi ya. Maunya maju terus loh. Iya, lu maju sendiri Udah mau maju dari dulu juga enggak. Lu ngomong pemerintah tolong ratakan, lu sendiri maju sendiri. Iya, Nah, maunya yang paling maju tuh. Iya. Biar nanti IKN tuh kelihatan bagus-bagusnya juga. Ayolah Pak. Semua pemerintahan tuh yang pengen dukung IKN tuh menangin aja ini Dharma. Gue yang lihat sejauh ini program dia tuh satu pipi monyet, kedua internet gratis. Iya. Ada lagi nggak program? Oh, yang Jakarta Pipi Monyet tuh kita mungkin Jakarta Kolam pipi monyet. Kolam Pipi Monyet itu sebenarnya kan itu ya kayak ini ya apa namanya penampungan air, daerah penampungan air yang sudah dilakukan juga sebenarnya. Waktu di dulu mana? sama kayak Pak Anies juga di daerahnya lupa ya. Tapi dia udah ada yang dilakukan juga. Itu kan sistem polder ya. Jadi kayak ada daerah yang menampung air, nanti kalau mamanya tidak musim hujan dia bisa diperuntukkan jadi taman apa segala macam. Dia tuh kan dia tuh contohnya tuh waktu itu pernah dilakukan katanya di Bangkok. Orang dilakukan di Bangkok dan itu maksudnya dia pengen nyontoh itu. Jadi dia waktu itu dilakukan di Bangkok 2010. 2011 banjir bandang Bangkoknya. Dan ini yang penting usaha dulu kan, nggak apa-apa. Tapi ini nanti ada kaitannya karena salah satu lagi program dia adalah Jakarta Samudra Biru. Maksudnya Jakarta adalah bagian dari samudra. Perluasan samudra. Kota bawah laut. Iya, dan akhirnya tercapai pemerataan kan, jadi seimbang gitu. Minimal kan Jakarta tenggelam setengah tuh. Iya. Pik-pik gitulah tenggelam kan. Jadi maksudnya kita bisa fokus, Jakarta makin kecil, makin fokus, makin terfokus gitu. Oh, gue tahu berarti mimpi besar dia sebenarnya bukan cuma dalam waktu 5-10 tahun, Pak. Mimpi dia tuh dalam ratusan tahun Jakarta jadi the next Atlantis. Bisa. Kalau mamanya minimal nanti kalau pada baca One Piece tuh kayak Water Seven lah. Aduh, nggak tahu lagi gue. Nanti coba cek aja. Iya, Nah pokoknya nanti dia tuh kelihatannya sih memang gitu.
Jakarta tuh Gila. di Jakarta Samudra Biru, man. Yang lain pengen ngalang-ngalangin. Iya. Tidak, kita bagian dari samudra. Apa jangan-jangan dia itu adalah kakak dari Aquaman? Tahu gak? Yang dendam sama orang-orang di atas tuh pengen Kalau ini diajaknya dia orang laut, Iya. nggak dimusuhin. Oh iya. Beda dia, Oh, beda. batinnya baik. Antara dia saudara Aquaman atau dia utusan Talokan. Seru Seru kan? ya? Seru banget. Terus habis itu apa lagi ya? Oh, yang itu apa? Energi botol matahari. Nah, itu sampai sekarang dia belum jelasin tuh. karena belum nemu penjelasan. Iya. Aku taunya Kamen Rider dulu tuh. Kamen Rider itu apa namanya? Energi Pangeran botol Matahari kan. Pangeran Tapi ya. Energi botol matahari. Yang mencetuskan tuh Pak Kun Wardananya. Pak Kun. Iya, katanya. Beliau itu kan dekan ya? Dekan Dia- apa rektor ya? Wakil rektor. Dia rektor kalau nggak salah sih, Pak itu. Pokoknya memang pengajar lah. saintis. Memang. Iya kan, memang, saintis memang. dia. Oh, mungkin tujuannya kenapa dia belum ngejelasin, takut dicuri ilmunya. Iya, mungkin. Dia kalau memakai kayak gitu nanti kan ini kan mudah-mudahan nanti dijelasin di debat. Coba pengen nonton debatnya nggak sih? pertama, ya. Aku pengen nonton. pengen debatnya Hari Minggu ya? Debatnya kan hari Minggu besok. kalau Senin. nggak salah sih, nggak tahu ya tanggal 6 apa 5 ya? 6, Enam, lupa. Anjir, dua paslon yang lain tuh yang pasti akan bengong. Ngomong apa? Slow clap gitu langsung terakhir. Bengong. Kami bergabung, Pak. Tertegun. Ternyata dia menjelaskan nanti di perdebat. Banyak yang bertanya sama saya, botol apa kekuatan apa? Energi botol matahari. Iya, begini Pak. Bapak pernah lihat pocong masuk botol? Anjing, cahaya. Keren banget kan? Keren banget. Dia satu-satunya orang yang kayaknya di dunia ini pernah buat kuliah. Pak Kun Wardana itu pernah bikin kuliah membahas Pancasila dengan apa ya? Oh, dengan fisika kuantum. Dia mencalonkan diri itu ada bikin kayak semacam apa ya? Mungkin kayak Tesis. grup di Facebook gitulah. Jadi tulisannya Dharma Kun 2024 sampai dia tulisnya tuh 2024 sampai 2039. Oh, sudah mau 3 periode. Langsung 3 periode. Grupnya langsung 3 Langsung 3 periode.